Jadi ini tuyul itu apa ya? Jin paling kecil. Jadi dari mana tuyul ini berasal? Kalau menurut persepsi di masyarakat awam, masyarakat umum, ya, tuyul itu berasal dari bayi yang keguguran akibat dari tumbal atau perjanjian atau persembahan. Nah, ketika bayi ini meninggal, ya, ada korinnya dari minal jin, ya, bukan ruh. Kalau ruh itu sudah dia ke atas ke surga, tapi ini korin dari bangsa jin. Maka jin ini menyerupai kecil, ya, bentuknya kecil, dia itu untuk mengambil untuk berkeliaran di sekitar. Tuyul itu, nah, yang pernah nonton video buaya putih kemarin, nah, kan ada sempet tuyul yang lewat itu yang masuk, ya kan? Nah, kan sempet gayanya begini, nah, terus ngambil begini, nah, memang begini, memang botak dia, terus belakangnya agak besar dikit, dia botak, ya, belakangnya agak besar dikit, yang pernah saya lihat di waktu saya masih bisa melihat dulu waktu masih kecil. Tuyul, kemudian botak, ya, kecil, terus dia nyempit jalannya agak cepet, langkahnya agak cepet, melangkahnya gitu. Ya, kemudian dia ini paling lihai, dia mencuri barang, ya. Jin yang paling lihai mencuri barang, bukan cuma uang tapi barang juga, barang-barang antik, barang-barang unik, mainan-mainan kecil. Itu tuyul suka. Boneka kecil atau gantungan itu tuyul suka sekali. Kadang disembunyikan, diambil, tiba-tiba hilang, atau kadang dibalikin lagi gitu. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang ini, diambil dengan cara ritual atau beli. Kalau beli mungkin di gunung, ya, beli itu di gunung, di bukit, sama orang-orang calonnya. Di sana ada calo tuyul di sana. Mungkin harga yang kalau terbaru justru murah, ya. Kalau tuyul yang baru itu murah, beda dengan handphone. Kalau handphone baru itu mahal, ya, semakin baru semakin bagus itu mahal, tapi semakin second semakin murah. Tapi justru tuyul semakin second semakin mahal. Kenapa? Karena lihai, pandai. Karena pandai, lihai, pandai mencuri. Semakin dia berpengalaman, semakin mahal, ya. Jadi para praktisi ikuti prinsip tuyul. Semakin banyak berpengalaman, maka semakin mahal diri kamu. Begitu, ya kan? Tuyul itu mahal kalau sudah lama dan berpengalaman. Nah, kemudian dibeli tuyul ini, ya. Kadang ada yang melakukan perjanjian. Ketika seseorang itu melakukan perjanjian dengan tuyul, dengan dukunnya juga, maka cakra itu terbuka. Ketika cakra mata batinnya terbuka, dia bisa melihat tuyul, kehadiran tuyul. Karena syaratnya tuyul itu, ya,
dia harus nyusu. Ini bukan mitos, ini betulan, ini real, ini nyata, ini fakta. Dia harus nyusu ke istrinya yang punya tuyul, atau mungkin si perempuan itu sendiri yang beli tuyul, kemudian disusui itu tuyul. Nah, padahal yang disusui itu sebenarnya bukan air susu tapi darah. Makanya kebanyakan yang punya tuyul itu rata-rata istrinya kurus, perempuan kurus. Kenapa? Semakin disedot semakin habis, semakin banyak, begitu. Nggak ada bagus-bagusnya. Dia ini nggak pandai ya, nggak pandai mencuri, nggak pandai menghitung. Jadi dia nggak bisa ngitung. Nah, ini jangan ditiru. Nggak bisa ngitungnya jangan ditiru. Ya, karena tuyul sebenarnya dia nggak doyan duit. Cuma dia memang disuruh suka mencuri. Dia lihai di dalam mencuri. Kecil soalnya dia. Bisa tembus ke lubang kecil dia. Sekecil apapun kotaknya itu bisa masuk dia, begitu. Asal tidak rapet. Ya. Kalau rapet nggak bisa masuk. Kemudian kalau tuannya ini ngasih, ini nanti ngambil lembaran yang merah ya, maka tuyul nanti ngambil lembaran merah terus. Atau 50-an juga gitu sama. Ya. Kemudian ketika tuyul ini nggak setiap hari, karena ritualnya setiap penanganan mesti harus dapat susu. Jadinya nggak ada yang berani setiap hari dikeluarkan, karena kalau setiap hari dikeluarkan ya kempes, menyusu terus setiap malam. Jadinya mungkin seminggu sekali. Kalau seminggu sekali dia satu RT atau satu kelurahan, ya lumayan banyak hasilnya kan, begitu. Untuk pengalihan tuyul, supaya tuyul ini sementara dia berhenti nggak mencuri, karena kalau sudah mencuri dia bawanya mau mencuri terus, dia bawanya mau masuk rumahnya orang, mau mencuri terus, begitu. Akhirnya dialihkan dengan yang namanya kepiting kecil, yuyu. Nah, jadi tuyul kecil itu ya, yuyu itu dia suka sekali dengan mainan yuyu untuk pengalihannya. Ini penting sekali ya, karena praktisi harus tahu bab ini juga, nggak boleh nggak tahu, jangan dilarang-larang. Sama seperti dokter mau belajar medis, dia harus berani bedah mayat, bedah pasien. Kalau nggak berani, takut, jangan, ngiri, ya jangan jadi dokter kan gitu. Kalau jadi praktisi harus berani bahas tuyul, ya harus berani begitu. Untuk pengalihan dia mencuri itu, maka dia dikasih mainannya itu berupa yuyu kecil itu, yuyu ya. Maka dia mainan terus dimainin kayak mobil-mobilan lah ya, mobil-mobilan. Kemudian kalau sudah dia waktunya, maka dia bakar menyan. Kemudian tuyul ini dipanggil ya. Kadang-kadang tuyul ini punya nama. Mungkin namanya Zaki atau Hadi atau Asari atau Aidi atau siapa, nggak tahu kan. Nah, atau Gembul namanya. Nah, wallahu a'lam. Setelah dipanggil, kemudian dia keluar untuk mencuri. Banyak kumpulan itu, uang itu banyak, ratusan ribu, 50 ribuan itu disediakan di satu kain yang sudah ada minyak untuk mewujudkan uang yang diambil tuyul tadi itu.
Bagaimana untuk menangkal tuyul hadir di dalam rumah kita? Bagaimana untuk menangkal tuyul hadir di rumah kita? Mudah sekali. Menangkapnya pun mudah. Jadi apa ya? Yang penting kita selalu membaca wirid Rotibul Haddad, kemudian membaca wirid Sakron, ya. Maka tuyul nggak akan berani masuk, terutama membaca amalan pembentengan yang ada di buku praktisi, ya, yang megang tembok dengan megang tiang sama lantai, kemudian baca ya la min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Itu dibaca 7 kali. Kemudian wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Diniatkan untuk dinding, untuk lantai, dan juga semua benda-benda yang ada di rumah kamu, termasuk uang kamu. Begitu. Sebenarnya mudah sekali untuk menjebak tuyul. Untuk menjebak tuyul supaya tangannya itu terbakar. Ya. Supaya tangannya itu terbakar. Mau tahu caranya? Ngopi dulu. Bagaimana cara membakar tangan tuyul? Gampang. Sudah banyak testimoni. Tuyulnya kebakar tangannya, kapok nggak bisa ngambil lagi. Garam halus, ya. Garam halus itu pengen letakkan di telapak tangan. Panjenengan letakkan di telapak tangan, ya. Kemudian satu cabai rawit, ya, dihancurkan, dicampur dengan garam. Nah, kemudian setelah itu, pengen ambil mangga yang masih muda atau bengkoang, dipotong-potong, tetelin, makan, rujak. Jadi begini, uang pean itu, ya, uang panjenengan, uangnya ini yang punya minyak kasturi sama minyak gaharu diolesin, kemudian uangnya itu di apa namanya, ya, begini. Nah, uangnya itu, ini uangnya, ya, mohon maaf, jadi langsung ini uangnya ini. Nah, ini uangnya tuh diusap-usap pakai minyak gaharu sama minyak atau minyak kasturi. Kemudian ya pelan-pelan biar tuyul nggak dengar. Panjenengan pegang uangnya ini dan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa 3 kali. Jadi kalau untuk mau menjebak, ya, kalau untuk biar nggak kelihatan, ya baca wajah alna 9 kali. Baca wajah Allah 9 kali. Baca wajah Allah min baini aidihim saddan min khalfihim saddan faqsinahum husrun, dibaca 9 kali. Kemudian letakkan di mana aja, tuyul nggak akan bisa ngelihat. Kecuali istri kamu yang jadi tuyulnya. Beda lagi, istrinya praktisi sih. Nah, kemudian belum selesai. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa 3 kali, kamu baca ayat ini.
ada lanjutannya ayatnya gimana? Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Begitu. Baca satu kali. Kemudian ditambah lagi ayat untuk lebih memastikan, lebih kuat lagi pembakarannya, yaitu innama yakuluna innalladzina yakuluna fi innalladzina yakulu amwal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Begitu ya. Jadi yang pertama bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismi syai'un fadhi wala fis sama' wa 3 kali ya. Kemudian membaca innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima 1 kali. Kemudian innalladzina yakuluna amwalal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira 1 kali. Nah, 3 ayat tadi itu dibacakan dan dititipkan di uang. Maka ketika tuyul itu ngambil, tangannya terbakar. Tangannya paten terbakar selama-lamanya sehingga tuyul itu nggak bisa mencuri. Sehingga tuannya itu mungkin cari tuyul yang lain. Uang saya saja nih meskipun nggak dibacakan apa-apa aman, nggak ada yang berani tuyul ngambil di sabuk ini, otomatis terbakar. Begitu. Kenapa kok bisa? Ya karena setiap hari saya pakai buat sholat, buat tawasulan, buat ngeruqyah, buat pelatihan, di mana-mana saya pakai ini tas sabuk ini. Jadi berkah, ada auranya di situ. Begitu caranya ya. Jadi tuyul itu sebenarnya gemesin, imut, seperti kucing, cari-cari diam-diam gitu kan. Kemudian ada orang lewat, dia langsung kabur. Itu tuyul-tuyul yang pemula. Tapi kalau tuyul-tuyul yang senior, tuyul itu sudah biasa, dia diam. Kalau orang ini nggak ngelihat, ya dia lanjut. Begitu. Jadi agak cerdas, dia ngelihat orang ini bisa ngelihat nggak gitu. Tapi meskipun orang itu nggak bisa melihat, kalau auranya itu besar, cahayanya besar, tuyul ini langsung kabur, nggak berani bercahaya, takut begitu. Itu sekilas tentang tuyul. Tapi kalau orang sudah berkecimpung di dunia tuyul, ya perhatikan baik-baik ini. Bagi kaum muslimin muslimat, dengarkan baik-baik. Ketika orang sudah berkecimpung dengan tuyul, maka itu akan turun-menurun ke cucunya. Ya, ke cucunya. Dia akan cari anaknya yang perempuan, kemudian lanjut ke cucunya yang perempuan, dan terus begitu. Ya. Ya, bismillah. Amalkan ini ya. Saya ijazahkan untuk panjenengan semuanya. Ya. Qulu qabiltu. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير